Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan kuadrat atau persamaan parabola. Nah, pada persamaan kuadrat ini kita akan belajar mengenai KD 3.2, yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Di mana tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang keempat, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang kita kenal dengan rumus ABC. Yang kelima, mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya. Nah, kita lanjutkan pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu definisi dan akar persamaan kuadrat. Ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang kedua nanti kita akan belajar mengenai penerapan persamaan kuadrat. Pada definisi dan akar persamaan kuadrat, kita akan belajar mengenai A. Pengertian akar persamaan kuadrat, B. Menentukan akar persamaan kuadrat, dan C. Diskriminan. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu pengertian daripada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang mempunyai bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana nanti A, B, C itu adalah elemen real atau bilangan nyata dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, diketahui persamaan kuadrat 6 dikurang 4X ditambah 3X kuadrat sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. Untuk menentukan nilai A itu adalah angka yang berada di depan X pangkat 2 atau disebut dengan koefisien X kuadratnya. Sedangkan B itu adalah koefisien X dan C itu adalah konstanta. Kita lihat dari persamaan kuadrat itu nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan 6. Nah, kalian coba nih mengerjakan latihannya. Di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat yang mana? Pilih apakah A, B, C, atau D berdasarkan contoh yang sudah Ibu terangkan tadi. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. A, B, C itu adalah elemen real atau elemen bilangan nyata dan A tidak sama dengan 0. Contoh 1. X kuadrat tambah 3X kurang 4 sama dengan 0. 2. 3X kuadrat dikurang 5X tambah 2 sama dengan 0. 3. Min X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Yang keempat, 2X tambah 3 dikurang 4X kuadrat sama dengan 0. 5. 9 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Dan yang keenam, X kuadrat sama dengan 0. Tentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi yang pertama, untuk nilai A-nya, koefisien X kuadratnya sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. Dan C atau konstantanya sama dengan negatif 4. Yang kedua, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan min 5, sedangkan C-nya sama dengan 2.
Yang ketiga, A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1, sedangkan konstantanya nggak ada, maka C-nya sama dengan 0. Yang keempat, A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Yang kelima, A sama dengan min 1, B tidak ada koefisien daripada X karena nilai X-nya nggak ada, maka B-nya sama dengan 0 dan C sama dengan 9. Yang terakhir, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0 karena X-nya tidak ada dan konstantanya juga tidak ada. Nah, ini kita lanjutkan dengan soal latihannya. Berdasarkan bentuk umum tadi, kalian kerjakan 2 soal di bawah ini. Pada persamaan kuadrat min X kuadrat ditambah 3X kurang 5 sama dengan 0, yang mana pernyataan yang benar? Apakah nanti A, B, C, atau D? Kemudian soal ketiga, persamaan kuadrat dengan A sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan 4. Yang mana dari keempat persamaan di bawah ini yang dimaksud dengan persamaan kuadrat di atas? Nah, demikian.